sini saya akan menjelaskan pengertian kesukaran butir tes dan perangkat tes. Tingkat kesukaran butir tes adalah ukuran yang menunjukkan seberapa sulit atau mudah suatu soal untuk kelompok peserta tertentu. Namun, tingkat kesukaran butir tes tidak menunjukkan apakah butir soal itu baik atau tidak, melainkan hanya menunjukkan seberapa sulit atau mudahnya butir soal tersebut untuk kelompok peserta tertentu. Perangkat tes adalah kumpulan butir tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat tes yang digunakan dapat mengukur kemampuan atau pengetahuan seseorang secara akurat dan dapat diandalkan. Yang dimana analisis ini dilakukan dengan menghitung indeks tingkat kesukaran butir tes menggunakan rumus tertentu. Tingkat kesukaran butir tes tidak menunjukkan apakah butir soal itu baik atau tidak, melainkan hanya menunjukkan seberapa sukar atau mudahnya butir soal tersebut untuk kelompok peserta tertentu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini akan melanjutkan materi tentang tujuan dan manfaat melakukan uji tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes. Pada tujuan uji tingkat kesukaran butir tes yang pertama yaitu mengukur kemampuan atau karakteristik yang tepat. Di mana pada ini memiliki tujuan utama adalah mendapatkan informasi yang akurat dan bermakna tentang peserta didik. Yang kedua, validitas konstruksi tes. Tingkat kesukaran yang tepat dapat menimbulkan validitas konstruksi tes keseluruhan tes. Yang ketiga, reliabilitas tes, yaitu untuk meningkatkan andalan tes dengan memastikan bahwa butir tes memberikan hasil yang konsisten. Yang keempat, pemilihan butir tes, menentukan butir tes mana yang akan dimasukkan atau dihapus dari instrumen evaluasi. Adapun manfaat uji tingkat kesukaran butir tes, yang pertama, akurasi penilaian. Memastikan bahwa tes memberikan informasi penilaian yang akurat tentang kemampuan atau karakteristik yang diukur. Yang kedua, pembeda antar peserta, yang dimana menghasilkan tes yang dapat membedakan antar peserta yang memiliki tingkat kemampuan atau karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, identifikasi perbedaan kemampuan. Memungkinkan identifikasi perbedaan tingkat kemampuan di antara peserta didik. Yang keempat, umpan balik pendidikan. Memberikan umpan balik yang berguna kepada guru atau pendidik tentang sejauh mana materi telah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, pembaruan dan peningkatan tes. Memberikan dasar untuk pembaruan dan perbaikan tes. Yang keenam, preventif terhadap kesalahan penilaian. Mencegah kesalahan penilaian yang dapat timbul akibat butir tes yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari uji tingkat kesukaran perangkat tes validitas global test, yaitu untuk memastikan bahwa perangkat tes secara keseluruhan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pengukuran yang ditetapkan. Yang kedua, pemetaan pada kurikulum atau standar. Menilai sejauh mana perangkat tes mencerminkan kurikulum atau standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penyelarasan dengan tingkat pengembangan peserta didik, yaitu untuk menyesuaikan tingkat kesukaran dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, pengukuran kemajuan siswa. Memastikan bahwa perangkat tes dapat mengukur kemajuan siswa dari waktu ke waktu dengan mengontrol tingkat kesukaran dan dapat dilihat sejauh mana siswa telah berkembang dalam pemahaman dan keterampilannya. Yang kelima, penyesuaian instruksional. Memberikan informasi kepada peserta didik tentang sejauh mana materi pembelajaran telah dipahami oleh peserta didik. Adapun manfaat uji tingkat kesukaran perangkat tes. Yang pertama, akurasi penilaian. Meningkatkan akurasi penilaian dengan memastikan bahwa tingkat kesukaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta. Tes yang seimbang dapat memberikan gambaran yang lebih tepat tentang tingkat keterampilan atau pengetahuan dari peserta didik. Yang kedua, fairness atau keadilan. Menjamin keadilan dalam penilaian peserta. Karena tes tidak terlalu sulit atau terlalu mudah, hal ini membantu mencegah bias yang mungkin akan muncul dalam penilaian. Yang ketiga, motivasi peserta didik. Membantu menjaga motivasi peserta untuk melakukan yang terbaik. Tes yang memiliki tingkat kesukaran yang sesuai dapat memberikan tantangan yang memadai tanpa menimbulkan frustasi yang berlebihan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang informatif. Menyediakan data yang informatif untuk pengambilan keputusan di tingkat individual, kelas, atau sistem pendidikan. Yang kelima, pemeliharaan dan pengembangan tes. Menyediakan dasar untuk pemeliharaan dan pengembangan perangkat tes. Melalui uji tingkat kesukaran perangkat tes dapat dibangun instrumen evaluasi yang lebih efektif dan memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan peserta untuk mendukung tujuan evaluasi dan pengembangan bagi peserta didik. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas cara menghitung tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes. Jadi kesukaran butir tes merupakan suatu tingkat kesukaran bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal atau tingkat kesukaran butir soal tes yang menunjukkan beberapa sulit atau mudahnya butir soal tes dan tes secara keseluruhan yang telah diselenggarakan. Jadi kriteria tingkat kesukaran tes atau P yaitu ada kategori 0, 0,00 sampai 0,15 yaitu menunjukkan sangat sukar, 0,16 sampai 0,30 yaitu sukar, 0,31 sampai 7, 0,71 sampai 1 itu sangat mudah. Nah, adapun rumusnya yaitu P sama dengan NP per N
yang menunjukkan keterangan P yaitu proporsi atau angka indeks kesukaran butir soal, NP yaitu banyaknya peserta tes yang dapat menjawab betul butir soal tersebut, yang N yaitu jumlah peserta tes. Nah, adapun contoh data dengan responden suatu tes. Jadi saya akan tampilkan datanya seperti ini. Dengan data tersebut, jadi kita bisa menguji tingkat kesukaran tes dengan cara dari kelompok kami menggunakan SPSS, yaitu dengan membuka filenya yang akan diuji, klik analisis, terus yang kedua deskriptif statistik dan klik frekuensi. Yang ketiga, pindahkan semua data-data tersebut ke kolom variabel sebelah kanan. Yang keempat, klik menu statistik sampai min, dan yang kelima, klik continue atau OK. Seperti itu ya. Adapun tingkat kesukaran perangkat tes atau mengenai seluruh soal, yang merupakan bilangan yang menunjukkan rata-rata proporsi tes yang menjawab betul seluruh tes. Jadi pada setiap keterangannya mengartikan seperti PP yang artinya proporsi atau angka indeks kesukaran perangkat tes atau sepakat soal, sigma NP yaitu tingkat kesukaran setiap butir soal, dan N yang artinya jumlah soal atau butir tes. Nah, untuk cara menghitung perangkat tesnya itu saya akan menayangkan contohnya yang digunakan dengan SPSS seperti selanjutnya. Inilah tampilan SPSS pada saat kita melakukan pengukuran kesukaran perangkat tes atau tes. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan begitu banyak tentang caranya ini karena durasi yang begitu tidak cukup. Jadi teman-teman bisa meminta laporan atau makalah yang kami buat untuk melihat bagaimana caranya. Bisa dilihat di laporan kita. Terima kasih. Pengertian daya beda butir tes dan perangkat tes. Perangkat tes merupakan ujian dari suatu mata pelajaran digunakan tidak terbatas untuk memberikan nilai. Akan tetapi, juga dilakukan analisis untuk mengungkapkan kemampuan akademik peserta didik secara ilmiah dan sebagai sarana untuk mengetahui kualitas suatu perangkat tes. Seperti yang diapresiasikan Ratna Ningsih bahwa soal ujian yang bermutu dapat membantu siswa meningkatkan pembelajaran dan memberikan informasi dengan tepat tentang capaian kompetensi diperoleh siswa. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat melakukan uji daya beda tes. Uji daya beda tes atau uji statistik perbedaan memiliki tujuan dan manfaatnya tertentu yang dapat membantu penelitian atau praktisi dalam pengambilan kesimpulan yang lebih terkait dengan perbedaan antar kelompok. Tujuan uji daya beda tes yang pertama itu menilai signifikansi, yang kedua perbedaan menguji hipotesis, yang ketiga mengevaluasi efek perlakuan atau faktor, yang keempat memahami pola perbedaan. Manfaat uji daya beda tes yang pertama validasi hasil, yang kedua memilih model atau metode yang tepat, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat relevansi praktis, yang kelima pengembangan penelitian lanjutan, yang keenam menilai efektivitas intervensi, yang ketujuh komunikasi ilmiah. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tata cara menghitung daya benda butir tes dan perangkat tes. Nah, rumus untuk menghitung tingkat daya beda butir tes hasil belajar yakni D sama dengan NBI per NI kurang NBB per NB. Nah, keterangan dari rumus, NBI banyaknya subjek yang menjawab benar pada kelompok A. NBB jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok bawah. NI jumlah subjek kelompok atas. NB
jumlah subjek kelompok bawah. Nah, kriteria daya benda D menurut Agung yakni 0,00 sampai 0,19 merupakan kurang baik, 0,20,039 merupakan cukup baik, 0,40 sampai 0,70 merupakan baik, 0,71 sampai 1,00 merupakan sangat baik. Jika D negatif berarti soal tersebut kurang dan harus dibuang. Tes yang baik apabila memiliki nilai D antara 0,15 sampai 0,20 atau lebih. Daya benda butir soal yang sering digunakan dalam teks hasil belajar adalah dengan cara menggunakan indeks korelasi antara skor butir dengan skor totalnya. Rumus untuk menghitung tingkat daya beda perangkat tes hasil belajar yakni DP sama dengan sigma PI kurang PD per N. Keterangan rumus, DP merupakan daya benda perangkat tes, N merupakan jumlah butir tes, PI merupakan butir tes kelompok atas, PB merupakan butir tes kelompok bawah. Nah, misalnya, sebuah data diperoleh dari hasil ulangan matematika kelas 2 SD. Bentuk soal adalah pilihan ganda. Apabila siswa menjawab dengan benar, maka diberi poin 1. Apabila siswa salah menjawab atau tidak menjawab sama sekali, maka diperoleh poin 0. Contoh tabel bisa dilihat pada layar. Nah, sekarang data dipecah menjadi 2, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas adalah yang memiliki skor total lebih tinggi dari kelompok bawah. Jumlah siswa pada tabel tersebut adalah 10 orang, maka 5 orang kelompok atas dan 5 orang lagi kelompok bawah. Untuk tabel atas, bisa dilihat pada layar. Nah, nilai PI diperoleh dengan menjumlahkan soal yang benar secara virtual lalu dibagi jumlah penjawab soal. Soal yang dijawab benar sebanyak 4 dan jumlah siswa kelas atas 5. PI diperoleh dari 4 dibagi 5, maka hasilnya 0,8. Kita juga bisa dilihat pada tabel kelompok B pada layar. Di sini saya akan memberikan contoh cara menghitung daya beda teks. Diketahui NBI sama dengan 4, NBP sama dengan 4, NI 5, NB-nya 5. Kita bisa memasukkan rumus yakni D sama dengan NBI per NI kurang NBB per NB. D sama dengan 4 per 5 dikurang 2 per 5. D sama dengan 0,4. Nah, kita juga bisa mencari daya beda perangkat teks, yaitu diketahui sigma PI dikurang PB sama dengan 2,6 dikurang 4,6. Sigma PI per PB sama dengan 2,2. N-nya sama dengan 10. Bisa memasukkan rumusnya, yakni DP sama dengan sigma PI kurang PB per N. DP 2,2 per 10, DP-nya sama dengan 0,22. Berdasarkan kriteria daya beda teks, daya beda perangkat tes di atas dengan DP sama dengan 0,22. Termasuk ke dalam kriteria cukup baik. Nah, cara menguji daya beda teks menggunakan SPSS. Kita bisa dilihat pada layar.